Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Ria Rizky Ananda dari SD Negeri Sinduadi 1 Melati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini saya sedang menempuh PPG Transformasi Dalam Jabatan Kementerian Agama Batch 2 tahun 2025, Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2540411039 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja dengan materi zakat. Demikian perkenalan saya dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa. Sopan, rendah hati, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mas Atma. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa? Darel, Atar, dan Santi. Berarti 3 orang yang nggak masuk. Sebelum kita mulai pelajaran, kita rapihkan dulu tempat duduknya. Bagi yang masih mencong-mencong, yuk dirapihkan dulu. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Ria mau tanya dulu. Minggu lalu kita belajar apa? Saling menghargai, toleransi. Toleransi itu apa? Menghargai keyakinan orang lain. Ada lagi? Perbedaan dalam segala bentuk. Sekarang kita belajar tentang zakat. Materi zakat ini nanti ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan tahu dulu tujuan pembelajaran zakat ini. Tujuannya ada meyakini makna zakat dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku berbagi. Yang ketiga, menjelaskan makna zakat. Terus yang keempat, membedakan zakat. Yang kelima, menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat. Dan yang keenam, mempraktikkan zakat. Anak-anak, ruang lingkup materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama, pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua, hukumnya. Yang ketiga, dalil. Dalil itu apa? Ayat. Yang keempat, syarat wajib zakat. Yang kelima, penyaluran zakat. Yang keenam, perhitungan zakat. Jadi kita nanti akan menghitung zakat bersama-sama secara kelompok. Oke, sebelum kita mulai memasuki materi, kita tepuk semangat dulu biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Kurang semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke. Bu Ria mau tanya, ayo siapa yang tahu bagaimana perasaan kalian kalau bulan Ramadan tiba?
Senang. Senang ya. Karena bulan Ramadan itu bulan yang suci. Kita bisa mencari banyak pahala di bulan Ramadan. Sekarang, apa itu zakat? Apa? Memberikan uang. Ada lagi? Beras. Memberikan beras. Menyumbang. Terus, kapan kiranya kita membayar zakat? Akhir puasa boleh, tengah-tengah puasa boleh. Itu untuk zakat yang namanya zakat fitrah. Nah, kalau zakat mal anak-anak udah pernah dengar belum? Belum. Oke, nanti kita akan bahas sekalian mengenai zakat mal. Pengertiannya. Coba baca satu orang. Haki. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang yang berhak menerimanya. Ya, betul sekali. Jadi zakat fitrah ataupun zakat mal sama saja pengertiannya, yaitu salah satu yang wajib ditunaikan bagi orang yang memenuhi syarat. Jenisnya ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat mal, zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta kita. Dan zakat fitrah itu dikeluarkan untuk membersihkan atau mensucikan diri. Kenapa sih kita harus mensucikan harta ataupun mensucikan diri? Karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang membutuhkan. Kenapa harus dibersihkan? Supaya kita tidak memiliki sifat yang kikir, tamak, takus, takabur. Nah, seperti itu. Hukumnya wajib bagi setiap orang yang memenuhi syarat. Apa aja syaratnya? Yang pertama, apa? Beragama Islam. Jadi orang yang agama Islam wajib bayar zakat. Yang kedua, baligh atau dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, yang ketiga, milik penuh atau hartanya itu punya dia sendiri. Mencapai nisab. Mencapai nisab itu untuk zakat mal. Nisab itu apa? Batas. Jadi, berapa sih kamu punya uang sehingga kamu harus bayar zakat? Nah, itu nanti kita bahas. Dan berlaku 1 tahun. Itu dalil atau ayat yang menjelaskan zakat. Siapa yang berani baca? Silakan Baska. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Baska. Artinya, maka dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, yang kedua, ini menjelaskan tentang siapa-siapa yang dapat zakat. Coba kita baca artinya bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Sesungguhnya itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat yang di hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang berhutang, untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah mengetahui. Nah, ada 8 golongan orang yang menerima zakat. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf, kelima rikab,
atau budak yang ingin memerdekakan diri. Yang ke-6, gharim, orang yang terlilit hutang. Yang ke-7, fisabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Yang ke-8, ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Nisab itu apa? Nah, batas minimal harta. Untuk kamu yang punya harta emas, kalau punya 85 gram emas, kamu wajib mengeluarkan zakat untuk emasmu. Dan hasil pertanian sebanyak 653 kilogram. Tabel perhitungan zakat yang Buria dapatkan dari Badan Amil Zakat Nasional Indonesia. Kalau zakat fitrah 2,5 kilogram beras. Kalau zakat harta dari sini sampai sini itu 2,5%. Nah, untuk pertanian itu nanti ada 10% dan 5%. Nah, kita akan belajar menghitung zakat. Zakat fitrah dulu. Satu orang membayar 2,5 kilogram beras. Kalau zakat mal 2,5%. Nah, sekarang kita menghitung zakat mal. Ya, betul ya. Ini zakat yang dikeluarkan dari harta 150 juta. Oke, sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, kita mau kuis untuk 5 orang dulu. Sekarang siapa yang mau pilih satu nomor? Haki, sudah angkat tangan dari tadi. Pilih nomor berapa, Haki? 1. Kita buka nomor 1. Mustahik orang yang C. Kita lihat. Betul, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas kelompok. Di sini Buria sudah membuat 5 tugas yang berbeda-beda setiap kelompoknya. Akan Buria bagikan semuanya dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Sudah mengerti kan? Kenapa nisab 85 gram? Nanti kita presentasikan per kelompok. Sudah semua ya? Alhamdulillah. Kita tepuk tangan dulu. Oke, sekarang coba kelompoknya yang selesai duluan tadi, kelompoknya siapa? Bapak tersebut juga memiliki aset logam perniagaan senilai 20 juta rupiah. Sehingga jika ditotal kekayaan bapak dia adalah 100 juta rupiah. Berapa zakat mal? Berarti jumlah hartanya ada berapa? Kelompoknya siapa? 100 juta. Hasilnya? 1.500.000. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok siapa? Kelompok alim. Maju perwakilan untuk membacakan hasil. Dari ayah, ibu, dan 3 anak. Harga beras per kilogram adalah 12.000. Berapa total zakat fitrah yang harus dibayarkan oleh keluarga tersebut menjelang Idul Fitri? Harga beras 12.000. 2,5 kali 5. 12,5. 12.000 kali 12,5. 150.000. Betul sekali. Jadi keluarga itu membayar zakat uang sebesar 150.000. Tepuk tangan untuk kelompok alim. Oke anak-anak,
sekarang tugasnya dikumpulkan. Tugas kelompoknya dikumpulkan. Buria bagikan kertas untuk evaluasi. Ini teorinya, teori zakat. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Yang sudah boleh dikumpulkan? Oke, sudah semua. Ya, duduk siap. Manfaat zakat. Setelah itu, manfaat zakat itu yang pertama membersihkan harta dan membersihkan jiwa. Yang kedua, membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesejahteraan secara ekonomi dan sosial. Yang keempat, memperkuat rasa solidaritas dan juga persaudaraan sesama manusia. Nah, anak-anak, berdasarkan materi zakat hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari? Zakat fitrah, zakat mal, cara menghitung zakat fitrah, zakat mal. Siapa aja yang nerima tadi, ada berapa golongan? 8, betul. Terus apa hukum zakat? Wajib bagi yang memenuhi syarat. Untuk muslim semuanya. Dari pelajaran hari ini, apa Gendis? Ya kan kalau saya mau zakat itu kan wajib ada balik. Ya. Tapi kalau misalnya kelas 5 ada balik, tapi kan belum selesai itu nggak tetap wajib. Oke, anak-anak, kalau yang balik itu zakat mal ya. Kalau zakat fitrah itu apakah harus nunggu anak itu memasuki usia balik? Enggak. Anak yang baru lahir pun harus dibayarkan zakat oleh orang tuanya apabila orang tuanya memenuhi syarat atau mampu membayarkan zakat. Kira-kira pelajaran hari ini susah apa mudah? Lumayan susah, ada yang mudah. Oke, karena ada hitung-hitungan ya anak-anak ya. Di pelajaran selanjutnya, masih di bab yang sama, kita akan belajar tentang infak, sedekah, dan hadiah. Seperti itu. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Marilah kita sama-sama membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Yang pimpin doa siapa? Atma, maju Mas Atma. Sopan, rendah hati, menghormati, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih Mas Atma. Buria akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.